Bayangkan seorang anak yatim yang hampir mati kedinginan di malam hujan, dipungut oleh petani miskin yang bahkan tak punya cukup nasi untuk esok hari. Mereka membesarkannya dengan cinta di tengah kelaparan dan hinaan tetangga. 10 tahun kemudian, dunia terkejut. Anak ini kembali bukan sekadar sukses, tapi membawa kejutan yang mengubah nasib seluruh desa. Bagaimana perjalanan penuh air mata, godaan, dan pengorbanan ini terjadi? Apa yang membuatnya tak menyerah meski hidup terus menghantam? Dan, apa hadiah terbesar yang ia berikan untuk orang tua angkatnya? Siapkah kamu menangis bahagia mendengar akhir cerita ini? Tonton sampai habis, karena kisah ini akan mengguncang hatimu. Hujan turun deras malam itu, membasahi hamparan sawah yang sunyi. Di balik rintik hujan, suara tangis bayi samar-samar terdengar, seolah memanggil siapapun yang memiliki hati. Petani miskin bernama Pak Saman dan istrinya, Bu Siti, baru saja pulang dari sawah setelah seharian menanam padi. Mereka berjalan dengan langkah letih, hanya berbekal lampu minyak yang nyalanya goyah tertiup angin. Saat melewati pematang, Pak Saman menghentikan langkahnya karena mendengar suara yang tak biasa. Tangisan itu begitu lirih, tapi menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Dengan rasa penasaran bercampur cemas, mereka menyusuri arah suara hingga menemukan sebuah bungkusan kain lusuh di bawah pohon kelapa. Bungkusan itu bergerak, dan ketika Bu Siti membukanya, tampak seorang bayi mungil dengan tubuh basah kuyup, kulitnya pucat kedinginan. Bu Siti tertegun, matanya langsung berkaca-kaca. Ya Allah, siapa yang tega meninggalkan bayi sekecil ini? Bisiknya lirih. Pak Saman pun diam. Dadanya bergemuruh antara iba dan ketakutan. Mereka tahu mengambil bayi ini berarti menambah beban di tengah hidup mereka yang sudah serba kekurangan. Pak Saman menghela napas panjang. Ia memandang istrinya yang kini menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang. Ada pertarungan hebat dalam batinnya. Logika yang berkata mereka tidak mampu, dan nurani yang berteriak untuk menolong. Bu Siti menatap mata suaminya, seakan berkata tanpa suara, kita tak bisa membiarkannya mati kedinginan. Dalam sekejap, keputusan besar itu diambil. Mereka membawa bayi itu pulang, menembus hujan yang semakin lebat. Dalam hati, Pak Saman berdoa agar Allah memberikan jalan keluar. Sesampainya di rumah yang hanya berupa gubuk reot berdinding bambu, Bu Siti segera menghangatkan bayi itu dengan kain bekas yang mereka punya. Api di tungku kecil dinyalakan untuk memberi sedikit kehangatan. Bayi itu perlahan berhenti menangis. Matanya menatap Bu Siti seolah merasakan ketulusan kasih sayang yang baru saja ia temukan. Mereka memberinya nama Arga, berharap kelak anak ini menjadi orang yang berguna. Meski perut mereka sendiri sering lapar, malam itu mereka rela menahan makan agar bisa membeli susu untuk Arga esok hari. Keesokan harinya, kabar cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga berbondong-bondong datang, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan nada sinis. Kalian sudah miskin. Masih saja mau menambah beban hidup? Cibir salah seorang tetangga. Pak Saman hanya tersenyum pahit, menahan perasaan. Ia tahu cibiran itu ada benarnya, tapi hatinya tak sanggup membiarkan bayi itu mati sia-sia. Bu Siti tetap menunduk, memeluk Arga erat-erat seakan melindunginya dari segala kebencian dunia. Hari-hari berikutnya, hidup semakin berat. Penghasilan dari sawah tak pernah cukup. Apalagi musim panen kerap gagal karena cuaca tak menentu. Namun, di balik segala kesulitan itu, rumah mereka kini diisi dengan tawa kecil Arga yang membuat semua lelah terasa sirna. Setiap kali melihat senyum Arga, Bu Siti merasa seolah Tuhan mengirimkan malaikat kecil untuk mereka. Walau harus makan dengan garam dan nasi seadanya, mereka menjalani semuanya dengan ikhlas. Malam-malam panjang sering mereka habiskan sambil menatap wajah polos Arga yang tertidur pulas. Pak Saman kerap berbicara pelan kepada istrinya, aku tak tahu bagaimana masa depan kita, Ti. Tapi aku janji, aku akan merawat anak ini seperti darah dagingku sendiri. Kata-kata itu membuat Bu Siti terisak haru. Mereka berdua percaya, cinta tulus pasti akan membuahkan berkah, meski jalannya tidak mudah. Arga tumbuh dalam pelukan kasih sayang yang sederhana, tapi penuh ketulusan. Bu Siti sering meninabobokannya dengan lagu-lagu lama, sementara Pak Saman mendekapnya setiap kali hujan mengguyur atap bocor gubuk mereka. Dalam setiap doa, nama Arga selalu disebut, disertai harapan agar kelak ia menjadi anak yang mampu mengubah nasib keluarga. Meski hidup masih diliputi kesulitan, cinta dalam keluarga itu justru kian menguat. Hingga suatu malam,
Ketika hujan kembali turun seperti malam pertama mereka menemukan Arga, Pak Saman kembali teringat janji yang ia ucapkan. Ia menatap keluar jendela bambu yang rapuh, membayangkan jalan panjang yang harus mereka tempuh bersama anak itu. Dalam hati ia berkata, entah bagaimana caranya, aku akan melindungimu, nak, sampai kapanpun. Dan malam itu pun berakhir dengan doa panjang. Doa seorang ayah miskin untuk anak yang bukan lahir dari darahnya, tapi lahir dari hatinya. Tahun demi tahun berlalu, Arga kini tumbuh menjadi anak kecil yang ceria meskipun hidup di tengah segala keterbatasan. Gubuk reot itu menjadi saksi perjalanan hari-hari yang penuh perjuangan. Bu Siti sering menjahit pakaian bekas agar bisa menutupi tubuh mungil Arga, sementara Pak Saman bekerja keras menggarap sawah yang hasilnya tak seberapa. Setiap pagi, mereka menyuapi Arga dengan nasi sisa semalam yang dipanaskan ulang, tapi di balik itu ada rasa cinta yang tak pernah pudar. Meski sederhana, rumah itu selalu dipenuhi tawa kecil yang menenangkan hati. Sejak kecil, Arga sudah terbiasa ikut membantu orang tuanya di sawah. Di saat anak-anak lain bermain dengan riang gembira, ia memilih mengumpulkan batang padi atau membawa air untuk bapaknya. Ia tak pernah mengeluh. Justru matanya selalu bersinar ketika Pak Saman mengajarinya cara menanam dengan benar. Kalau kamu sabar dan tekun, hasilnya akan baik, ujar Pak Saman suatu sore. Kata-kata sederhana itu menancap dalam benak Arga, membentuk karakternya yang gigih dan rendah hati. Sekolah menjadi satu-satunya tempat Arga bisa bermimpi besar. Setiap pagi ia berjalan kaki sejauh 5 kilometer dengan sepatu yang sudah berlubang. Teman-temannya sering mengejek karena pakaiannya lusuh dan buku-bukunya hanya dibalut kertas koran. Lihat si miskin. Bawa tas dari karung. Tawa mereka memecah udara. Arga hanya tersenyum tipis. Pura-pura tak mendengar. Baginya, ejekan itu tak ada artinya dibanding cita-citanya untuk menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua angkatnya. Guru-guru di sekolah mulai memperhatikan kecerdasannya. Arga selalu mendapat nilai terbaik meski tak punya fasilitas belajar yang layak. Ia sering belajar di bawah lampu teplok yang redup, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang masuk dari celah bambu. Bu Siti kerap terjaga sampai larut. Sekadar menemani anak itu menulis di buku yang hampir habis halamannya. Belajarlah yang rajin, nak. Suatu hari kamu akan jadi orang besar. Bisik Bu Siti sambil mengusap rambut Arga yang basah oleh keringat. Namun di balik semangat itu, beban hidup semakin berat. Pak Saman gagal panen 2 kali berturut-turut karena banjir merendam sawahnya. Beras di lumbung semakin menipis, sementara hutang di warung tetangga menumpuk. Pernah suatu malam, mereka bertiga hanya makan nasi dengan garam. Arga melihat mata ibunya berkaca-kaca, tapi ia pura-pura tidak tahu. Enak, Bu. Aku suka makan begini, katanya sambil tersenyum, meski perutnya menjerit kelaparan. Sikap dewasa dari seorang anak kecil itu membuat hati Bu Siti remuk sekaligus bangga. Arga mulai merasa bersalah. Ia tahu dirinya menjadi beban bagi orang tua yang begitu menyayanginya. Namun setiap kali ia mengutarakan niat untuk berhenti sekolah, Pak Saman selalu memotong pembicaraan. Jangan, nak. Kalau kau berhenti sekolah, untuk apa kami bertahan sejauh ini? Sekolahmu itu harapan kami. Kata-kata itu membuat Arga diam dan menahan air mata. Ia mengukir janji dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan berusaha keras agar semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Hari-hari pun terus berjalan. Arga semakin rajin membantu di sawah sepulang sekolah. Meski tubuhnya lelah, ia tak pernah mengeluh. Bahkan ia mencari cara untuk membantu keuangan keluarga. Sesekali ia memungut botol plastik di jalan, atau membantu tetangga menimba air, agar mendapatkan sedikit uang. Dengan uang recehan itu, ia membeli buku bekas atau pensil yang sudah tumpul. Ia tahu, ilmu adalah jalan satu-satunya untuk mengubah nasib. Di tengah segala kekurangan, kasih sayang dalam keluarga itu tetap tak ternilai. Setiap malam, sebelum tidur, Bu Siti selalu memeluk Arga erat-erat sambil mengucap doa. Ya Allah, lindungi anak ini. Jadikan ia anak yang berguna, bisiknya. Doa itu menjadi penguat mereka di tengah keterpurukan. Bahkan ketika langit tak bersahabat dan sawah kembali gagal panen, mereka tetap bersyukur karena masih memiliki satu sama lain. Meski hidup terus menekan, semangat Arga tidak pernah padam. Justru keterbatasan membuatnya semakin kuat dan tahan banting. Ia tahu hidup tidak akan mudah, tapi ia yakin ada cahaya di ujung jalan. Dalam hatinya yang kecil,
Ia memendam sebuah janji yang semakin kuat. Aku akan membalas semua kebaikan ini. Aku akan bawa mereka keluar dari penderitaan. Dan malam itu, di bawah sinar lampu teplok yang redup, seorang anak miskin menulis takdirnya sendiri. Takdir yang kelak mengubah segalanya. Memasuki usia remaja, Arga semakin menyadari beratnya beban yang dipikul orang tua angkatnya. Hutang di warung makin menumpuk. Sawah kembali gagal panen karena hama. Ia sering mendengar Pak Saman menghela napas panjang setiap kali menghitung uang di tangan. Malam-malam sunyi menjadi saksi bisu tangisan Bu Siti yang memandangi beras di lumbung yang tinggal segenggam. Arga merasa dadanya sesak. Karena semua penderitaan ini terjadi ketika mereka memilih memeliharanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah keputusannya tetap bersekolah adalah egois? Pada suatu siang di sekolah, seorang teman bernama Rian mendekatinya dengan tawaran yang menggoda. Gak, ngapain capek-capek sekolah kalau nggak punya duit? Mending ikut aku ke kota. Ada kerjaan buruh, gajinya lumayan. Bisa kirim uang buat orang tua. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga Arga sepanjang jalan pulang. Bayangan Pak Saman yang kurus karena kurang makan menghantui pikirannya. Ia membayangkan senyum Bu Siti jika tiba-tiba ia membawa uang. Godaan itu begitu kuat. Meski hatinya tahu betul betapa besar impian yang harus ia kejar. Sesampainya di rumah, Arga duduk termenung di depan tungku. Api kecil yang menyala tampak seperti refleksi hidup mereka. Hampir padam, tapi masih bertahan. Ia mengutarakan kegelisahannya kepada Bu Siti, yang segera memeluknya erat. Nak, jangan pernah berhenti sekolah. Kalau kamu ikut mereka ke kota, kamu akan tetap miskin seperti kami. Kami rela lapar, asal kamu bisa menggapai cita-citamu, ucap Bu Siti dengan suara bergetar. Air mata Arga jatuh, membasahi bahu ibunya. Kata-kata itu seperti tamparan, mengingatkannya pada janji yang pernah ia ucapkan. Ia harus sukses demi mereka. Namun godaan tidak berhenti di situ. Besoknya, Rian kembali datang membawa uang tunai di tangannya. Lihat ini, gak. Cuma seminggu kerja, dapat segini. Bisa buat bayar hutang. Ayo ikut, gak usah mikir lama. Arga menatap uang itu dengan mata panas. Hatinya seperti medan perang. Di satu sisi ia ingin membantu orang tuanya. Di sisi lain ia takut menghancurkan semua pengorbanan mereka. Ia hanya menjawab pelan, aku pikir-pikir dulu. Rian tertawa meremehkan, pikir-pikir terus, keburu kelaparan lo. Malamnya, Arga mendekati Pak Saman yang sedang duduk termenung di bel bambu. Pak, kalau aku berhenti sekolah dan kerja di kota, bagaimana? Tanyanya pelan. Pak Saman menoleh dengan tatapan tajam, lalu menepuk bahunya. Nak, kalau kamu berhenti sekolah, untuk apa semua pengorbanan ini? Kamu satu-satunya harapan kami. Jangan jual masa depanmu demi sedikit uang. Kalau harus lapar, biarlah kami yang lapar. Kamu harus tetap sekolah. Kata-kata itu menusuk ke hati Arga, membakar semangat yang sempat padam. Sejak malam itu, Arga memutuskan untuk tidak meninggalkan sekolah. Tapi keputusan itu bukan berarti hidup jadi lebih mudah. Ia tahu, ia harus menemukan cara lain untuk membantu keluarga tanpa mengorbankan pendidikannya. Maka, ia mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Sepulang sekolah, ia membantu mengangkut karung beras di pasar, membersihkan halaman rumah orang, bahkan memulung botol plastik untuk dijual. Tangan kecilnya melepuh, tubuhnya sering lelah luar biasa, tetapi ia tetap berjalan dengan kepala tegak. Hari-harinya menjadi maraton yang melelahkan. Pagi berangkat sekolah, siang hingga sore bekerja, malam belajar di bawah cahaya lampu teplok yang temaram. Ia sering tertidur dengan buku menutupi wajahnya, tetapi tak ada satu keluhan pun terucap dari bibirnya. Semangatnya justru semakin menyala, karena setiap tetes keringat adalah bukti bahwa ia tidak menyerah. Bahkan ketika tubuhnya gemetar karena kelelahan, pikirannya terus mengulang janji yang ia buat, aku harus berhasil, demi mereka. Godaan datang silih berganti. Ada kalanya ia iri melihat teman-temannya yang bebas bermain, tanpa memikirkan besok makan apa. Ada kalanya ia tergoda untuk menyerah, karena jalan ini terasa terlalu panjang. Namun setiap kali ia melihat senyum lelah Bu Siti atau tangan kasar Pak Saman yang pecah-pecah karena membajak sawah, hatinya kembali kuat. Ia sadar, cintanya kepada mereka lebih besar dari godaan manapun. Di tengah semua itu, Arga mulai menulis mimpi-mimpinya di selembar kertas lusuh yang ia tempel di dinding bilik.
Aku akan sukses. Aku akan bahagiakan bapak dan ibu. Kata-kata itu menjadi doa yang ia ulang setiap malam sebelum tidur. Meski dunia terus menguji dengan kesulitan, keyakinannya tetap kokoh. Ia percaya, selama ia tidak menyerah, suatu hari semua penderitaan ini akan berubah menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Dan malam itu, ketika lampu teplok berkelip hampir padam, Arga menatap bintang di langit melalui celah atap bambu. Dalam hati ia berbisik, "Aku akan melawan nasib. Aku akan buktikan bahwa anak petani miskin ini bisa mengubah dunia." Hari itu, matahari bersinar cerah, tetapi hati Arga sedang diliputi mendung. Ia duduk di kelas, mencoba fokus pada pelajaran, sementara pikirannya terus memikirkan bagaimana cara membantu orang tuanya. Tiba-tiba, pengumuman guru membuat seluruh ruangan gempar. Ada lomba sains tingkat provinsi, dan Arga ditunjuk untuk mewakili sekolah. Guru percaya ia memiliki potensi besar untuk menang. Saat mendengar itu, jantung Arga berdetak kencang. Ini bukan sekadar lomba, ini mungkin satu-satunya pintu keluar dari jerat kemiskinan. Sepulang sekolah, Arga berlari menuju rumah dengan kabar itu. Pak Saman dan Bu Siti mendengarkannya dengan mata berbinar, meskipun ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Nak, kalau kamu harus ikut lomba, pasti butuh ongkos ke kota. Dari mana kita dapat uang?" Suara Bu Siti bergetar. Arga terdiam sejenak, lalu berkata mantap, "Aku akan cari cara, Bu. Aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini." Kata-kata itu membuat Pak Saman menepuk bahunya, menyalakan semangat yang hampir padam dalam diri mereka. Persiapan lomba bukan hal mudah. Arga harus membuat alat percobaan dari bahan-bahan yang sebagian besar ia temukan di sekitar sawah. Botol bekas, potongan pipa, kawat karatan. Semuanya ia susun dengan teliti hingga menjadi karya sederhana, tapi syarat ide. Guru-guru kagum dengan kreativitasnya. Meski peralatan seadanya, Arga tak gentar. Yang penting idenya bermanfaat. Bisiknya setiap kali ia kelelahan di malam hari. Hari keberangkatan semakin dekat, tapi ongkos perjalanan masih jadi masalah besar. Tabungan mereka nol. Pak Saman sampai menjual cangkul terbaiknya. Namun itu belum cukup. Akhirnya, dengan berat hati, mereka memutuskan menjual satu-satunya kambing yang mereka pelihara selama bertahun-tahun. Bu Siti menangis diam-diam saat kambing itu dibawa pembeli, seakan sebagian harapannya ikut pergi. Arga melihat itu, dan dadanya perih. Tapi ia berjanji dalam hati, pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Hari lomba tiba. Arga mengenakan seragam sekolah yang telah dijahit berkali-kali oleh ibunya, tampak bersih meski penuh tambalan. Ia naik bus tua menuju kota, menggenggam erat kotak berisi karyanya. Setiap guncangan bus seakan menggetarkan hatinya dengan rasa takut dan harap yang bertabrakan. Sesampainya di arena lomba, matanya terbelalak melihat lawan-lawannya yang datang dengan alat canggih dan dukungan guru serta orang tua. Sekilas ia merasa kecil, tetapi segera mengingat wajah lelah Pak Saman dan Bu Siti. "Aku tidak boleh kalah," tekadnya bulat. Presentasi pun dimulai. Dengan suara lantang, Arga menjelaskan idenya tentang teknologi sederhana yang bisa membantu petani kecil meningkatkan hasil panen. Para juri terdiam, lalu mengajukan pertanyaan sulit. Arga menjawab satu persatu dengan penuh keyakinan, mengutip pengalaman nyata dari kehidupannya di sawah. Setiap kata yang keluar bukan hanya jawaban, tapi jeritan hati seorang anak yang ingin mengubah nasib. Saat ia selesai, tepuk tangan menggema. Itu pertama kalinya Arga merasakan sorotan mata yang bukan karena hinaan, melainkan kekaguman. Beberapa jam kemudian, pengumuman pemenang dibacakan. Arga menunduk, menggenggam kertas doa yang Bu Siti titipkan di saku bajunya. Juara pertama, Arga dari SMA Desa Mekar. Suara panitia bergema, membuat seisi ruangan riuh. Arga terpaku, matanya berkaca-kaca. Ia naik ke panggung dengan langkah gemetar, menerima piala yang terasa lebih berat dari emas. Di hatinya ia berteriak, "Ini untuk kalian, Pak, Bu." Kabar kemenangan Arga menyebar seperti api. Orang-orang yang dulu mengejek kini mulai menoleh. Namun lebih dari itu, kemenangan ini membuka pintu besar. Ia mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah di universitas ternama di kota. Guru-gurunya bersorak gembira, sementara Arga menahan air mata. Ia tahu, ini bukan akhir perjalanan. Ini awal dari perjuangan yang lebih berat. Saat malam tiba, Arga duduk di teras gubuk bersama Pak Saman dan Bu Siti.
Mereka bertiga memandang Bintang dengan mata berkaca-kaca. Pak, Bu, aku janji ini baru permulaan. Aku akan belajar lebih keras lagi. Suatu hari nanti, kalian gak akan hidup seperti ini lagi, ucap Arga dengan suara bergetar. Pak Saman mengangguk, menahan tangis yang hampir pecah. Mereka tahu jalan di depan tak akan mudah. Tapi malam itu mereka membiarkan diri larut dalam kebahagiaan kecil yang terasa seperti mimpi. Dan esok harinya, dengan doa di bibir dan tekad di dada, Arga berangkat meninggalkan kampung kecilnya. Ia membawa harapan dua orang tua yang memungutnya di malam hujan, serta janji yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Waktu berlalu seperti angin, tak terasa 10 tahun sudah sejak Arga meninggalkan kampung halamannya. Dari seorang anak miskin yang berjalan kaki puluhan kilometer untuk sekolah, ia kini menjelma menjadi sosok yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dunia mengenalnya sebagai inovator muda yang mengubah wajah pertanian Indonesia. Ia memimpin sebuah perusahaan teknologi pertanian raksasa yang membantu petani kecil meningkatkan hasil panen dengan alat modern yang terjangkau. Nama, Arga Santosa, sering muncul di majalah bisnis, tapi ia tetap menjaga jarak dari sorotan media. Hatinya tetap sederhana, mengingat asal-usulnya. Di balik kesuksesan itu, Arga hidup dengan jadwal padat yang nyaris tanpa henti. Pagi menghadiri rapat dengan investor asing, siang mengunjungi pabrik, malam meninjau proyek riset terbaru. Namun, setiap kali ia melihat foto Pak Saman dan Bu Siti yang terpajang di meja kerjanya, hatinya luluh. Senyum tulus kedua orang tua itu adalah alasan ia bekerja sekuat tenaga. Mereka bukan sekadar penyelamat hidupnya. Mereka adalah alasan kenapa ia berdiri setinggi ini. Aku janji, sebentar lagi kalian akan hidup bahagia. Gumamnya setiap kali rasa rindu datang menghantam. Meski berada di puncak kejayaan, Arga tidak pernah pulang ke kampung sejak pertama kali kuliah. Bukan karena lupa diri, tapi ia ingin memberikan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Ia sengaja menunda, agar ketika kembali, ia membawa sesuatu yang tak hanya mengubah hidupnya, tapi juga kehidupan orang-orang yang dulu meremehkan Pak Saman dan Bu Siti. Namun, informasi tentang kondisi keluarganya tetap ia pantau diam-diam melalui seorang guru di kampung. Setiap kabar membuat dadanya sesak, gubuk yang semakin rapuh, sawah yang dijual untuk menutup hutang, dan kesehatan Bu Siti yang mulai menurun karena usia. Hati Arga bergetar ketika mendengar kabar terakhir. Pak Saman harus berhenti menggarap sawah karena penyakit rematik, dan mereka kini hidup dari belas kasihan tetangga. Lebih pedih lagi, ada cerita tentang warga yang dulu menghina, kini memperlakukan mereka dengan kasar. Anak yang kalian bela itu mana sekarang? Lihat, kalian tua dan miskin, begitu kata mereka. Mendengar itu, Arga mengepalkan tangan. Cukup. Waktunya aku pulang, ucapnya tegas. Beberapa minggu kemudian, Arga menyiapkan rencana besar. Ia tak ingin sekadar pulang, ia ingin membawa revolusi untuk desa itu. Ia menghubungi tim perusahaannya untuk menyiapkan proyek pembangunan pabrik pengolahan hasil tani di kampung halaman. Tak hanya itu, ia membawa bantuan berupa traktor modern, pupuk gratis, dan program pelatihan bagi petani. Semua biaya ia tanggung, tanpa menyebutkan siapa pemilik dana. Ia ingin momen itu menjadi kejutan yang tak terlupakan. Hari keberangkatan tiba. Sebuah iring-iringan mobil mewah melaju pelan di jalan berdebu yang mengarah ke desa Mekar. Anak-anak kecil berlarian, warga desa menatap heran, bertanya-tanya siapa orang penting yang datang. Di tengah kerumunan, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gubuk reyot yang hampir roboh. Dari dalam mobil, turun seorang pria muda dengan jas rapi, wajah tampan yang terlihat asing bagi mereka. Namun ketika ia menunduk mencium tanah di depan rumah itu, seketika semua orang terdiam. Pak Saman yang sedang duduk di kursi bambu menatap bingung, begitu pula Bu Siti yang berjalan tertatih keluar. Siapa kamu, nak? Suara Bu Siti bergetar, matanya menyipit menatap sosok gagah itu. Pria itu tersenyum, lalu bersimpuh, mencium tangan mereka sambil berkata dengan suara bergetar. Ini aku, Bu, Arga. Anak yang kalian pungut 10 tahun lalu. Sejurus kemudian, air mata pecah. Bu Siti menjerit lirih, memeluk Arga dengan tubuh gemetar. Pak Saman terisak. Tangannya yang keriput mengusap kepala anak yang kini menjadi kebanggaannya. Suasana berubah haru. Warga yang dulu menghina kini saling pandang. Wajah mereka memucat. Mereka tak percaya. Anak miskin yang pernah mereka remehkan kini kembali sebagai sosok terpandang.
Beberapa mencoba mendekat, tapi Arga sibuk memeluk kedua orang tuanya, membiarkan tangis mereka tumpah tanpa malu. Dalam pelukan itu, Arga berbisik, "Mulai hari ini, hidup kita berubah. Aku pulang untuk menepati janji." Setelah pelukan panjang yang tak ingin terputus, Arga menggandeng Pak Saman dan Bu Siti ke halaman. Di sana, ia mengumumkan kabar yang membuat seluruh desa terpana. Ia akan membangun pabrik pengolahan hasil tani, memberikan lapangan kerja bagi ratusan orang, dan menghapus hutang warga miskin. Semua biaya ia tanggung. "Kita akan ubah desa ini bersama-sama," katanya lantang, membuat sorak-sorai menggema, meskipun beberapa wajah menunduk malu karena rasa bersalah. Hari itu menjadi titik balik bagi desa Mekar. Dari seorang anak yatim yang dulu hampir mati kedinginan di tepi sawah, Arga kini berdiri sebagai penolong bagi banyak orang. Namun bagi Arga sendiri, ini bukan tentang kemewahan atau balas dendam. Ini tentang janji seorang anak kepada orang tua yang mencintainya tanpa syarat. Janji yang kini ia wujudkan dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Dan ketika malam tiba, setelah semua keramaian mereda, Arga duduk di samping gubuk lama yang dulu menjadi saksi perjuangan. Ia memandang bintang yang sama seperti dulu, hanya kali ini dengan hati penuh syukur. "Pak, Bu, aku sudah pulang. Aku sudah tepati janji," bisiknya lirih. Hari itu, udara di desa Mekar terasa berbeda. Matahari bersinar lebih hangat, seolah ikut menyambut kabar besar yang mengguncang kampung kecil ini. Warga masih berkumpul di depan rumah Pak Saman, mencoba mencerna kenyataan bahwa anak miskin yang dulu mereka hina kini kembali sebagai sosok yang luar biasa. Di antara kerumunan, Arga berdiri dengan senyum penuh ketenangan, menggenggam tangan kedua orang tuanya yang gemetar karena haru. "Pak, Bu, hari ini bukan hanya tentang aku pulang. Aku datang membawa sesuatu untuk kalian," ucap Arga lembut. Suaranya membuat semua yang mendengar merinding. Pak Saman menatap anaknya dengan mata yang mulai basah. Sementara Bu Siti terus mengusap air mata yang tak berhenti mengalir. "Nak, kepulanganmu saja sudah cukup buat kami," kata Bu Siti lirih. Tapi Arga menggeleng, lalu menunduk, mencium tangan mereka dengan penuh takzim. "Tidak, Bu. Semua yang aku capai ini, semua keberhasilan ini, karena doa kalian. Hari ini aku akan bayar janji itu." Suaranya bergetar, membuat seisi halaman terdiam. Detik berikutnya, suara deru mesin truk besar memecah keheningan. Dari kejauhan, rombongan truk bermuatan perlengkapan bangunan dan alat berat mulai masuk ke desa. Warga berhamburan mendekat, penasaran. "Ini apa, Ga?" tanya salah satu tetangga dengan wajah kebingungan. Arga tersenyum sambil menunjuk ke arah lahan kosong di sebelah gubuk. "Hari ini, aku akan bangun rumah baru untuk Pak dan Bu. Rumah yang layak, bukan gubuk reot yang bocor setiap kali hujan. Rumah ini akan jadi istana kalian," ucapnya lantang. Tangis Bu Siti meledak, membuat banyak orang ikut menitikkan air mata. Tak hanya itu, Arga melanjutkan kejutan yang lebih besar. "Bukan hanya rumah. Aku juga akan membangun pabrik pengolahan hasil tani di desa ini. Semua petani akan punya tempat untuk menjual hasil panennya tanpa takut ditipu tengkulak. Semua biaya, semua perlengkapan, aku yang tanggung." Sorak-sorai pun pecah, tapi ada juga wajah-wajah yang menunduk malu, mengingat kata-kata kasar mereka dulu. Arga tidak peduli pada itu semua. Baginya, ini bukan tentang balas dendam, ini tentang membalas cinta yang tulus. Ketika pekerja mulai menurunkan material, Arga menggandeng kedua orang tuanya ke mobil mewah yang sudah menunggu. "Ayo, Pak, Bu. Hari ini kita pindah dulu ke rumah sementara. Aku nggak mau kalian tinggal di gubuk rapuh ini lagi," katanya sambil tersenyum. Pak Saman tertegun, menatap mobil itu dengan mata berbinar. "Nak, kami nggak pernah mimpi bisa naik mobil sebesar ini." Suaranya bergetar. Arga menggenggam tangan mereka erat. "Pak, Bu, kalian yang membuat aku sampai di titik ini. Semua ini milik kalian." Sepanjang perjalanan, Bu Siti tak henti-hentinya menatap keluar jendela dengan kagum, seakan semua ini hanya mimpi. Arga memandangi wajah ibunya lewat kaca spion, merasakan sebongkah kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan uang. "Bu, dulu kalian rela lapar demi aku bisa sekolah. Sekarang giliran aku yang memastikan kalian gak akan pernah kekurangan lagi," ucapnya. Bu Siti hanya menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Sementara Pak Saman menepuk bahu Arga, tak sanggup berkata apa-apa.
Sampai di rumah sementara yang sudah disiapkan, Bu Siti masuk dengan langkah gemetar. Rumah itu sederhana tapi nyaman. Jauh berbeda dari gubuk tua mereka. Ada dapur bersih, kamar dengan kasur empuk, bahkan televisi yang belum pernah mereka miliki seumur hidup. Ya Allah, ini benar-benar rumah kita? Lirih Bu Siti. Arga tersenyum sambil memeluk ibunya. Ini baru permulaan, Bu. Rumah yang sebenarnya sedang dibangun di kampung. Hari-hari berikutnya, desa Mekar berubah menjadi lautan aktivitas. Truk silih berganti membawa material. Para pekerja sibuk mendirikan bangunan pabrik, dan warga desa mulai merasakan dampak perubahan. Arga tidak hanya memberi bantuan, ia juga memberi lapangan kerja untuk semua warga yang mau ikut membangun. Mereka yang dulu meremehkan Pak Saman kini menunduk hormat setiap kali melihat keluarga itu. Perlahan, rasa malu mereka berubah menjadi rasa kagum. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arga tidak pernah lepas dari kedua orang tuanya. Ia menemani Bu Siti yang sering duduk menatap bangunan baru sambil tersenyum bahagia, atau Pak Saman yang tak henti-hentinya berterima kasih. Nak, kami nggak pernah mimpi akan hidup begini, kata Pak Saman suatu sore. Arga menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Pak, Bu, ini semua belum cukup untuk balas semua kebaikan kalian. Tapi biarlah ini jadi bukti bahwa kasih sayang kalian nggak pernah sia-sia. Dan pada hari ketika rumah megah itu berdiri tegak, Arga mengajak kedua orang tuanya masuk. Tangis mereka pecah lagi. Kali ini bercampur tawa. Bu Siti menyentuh dinding kokoh itu dengan tangan bergetar. Nak, ini terlalu mewah untuk kami, katanya. Arga memeluk mereka erat-erat, lalu berbisik. Tidak, Bu. Ini masih terlalu kecil untuk membalas kasih sayang kalian. Malam itu, di beranda rumah baru yang berkilau, Arga duduk bersama Pak Saman dan Bu Siti, memandang bintang yang sama seperti 10 tahun lalu. Bedanya, kali ini bukan dengan rasa lapar dan cemas, melainkan dengan hati yang penuh syukur. Dalam keheningan malam, Bu Siti berdoa dengan suara bergetar, Ya Allah, terima kasih telah menjawab doa kami. Anak ini bukan darah kami, tapi kau titipkan dia sebagai anugerah terindah. Arga menunduk, air mata jatuh di telapak tangannya. Dalam hati ia berbisik, aku belum selesai. Ini baru permulaan. Hari itu, desa Mekar telah berubah. Jalan yang dulu penuh lubang kini diaspal mulus. Gubuk reot digantikan rumah layak, dan pabrik pengolahan hasil tani berdiri megah di tengah sawah yang hijau kembali. Warga yang dulu hidup dalam kemiskinan kini punya penghasilan tetap. Anak-anak mereka bisa sekolah tanpa takut putus. Semua ini terjadi karena satu anak yatim yang dulu ditemukan di malam hujan, yang kini menjadi pahlawan bagi banyak orang. Namun, di balik semua kemegahan itu, hati Arga tetap sama, sederhana dan penuh syukur. Di ruang tamu rumah barunya, Arga duduk bersama Pak Saman dan Bu Siti. Kedua orang tua itu tampak lebih sehat dan bahagia, mengenakan pakaian baru yang rapi. Nak, semua ini terlalu besar untuk kami. Kami cuma petani miskin yang gak punya apa-apa. Tapi lihat sekarang, kamu jadikan kami orang yang paling beruntung di dunia, kata Bu Siti dengan mata berkaca-kaca. Arga menggenggam tangan mereka erat. Pak, Bu, tanpa kalian aku gak akan jadi apa-apa. Kalau malam itu kalian gak pungut aku, mungkin aku sudah mati kedinginan. Semua ini milik kita bersama. Hari-hari berlalu, Arga mulai dikenal sebagai sosok yang rendah hati meskipun memiliki kekayaan dan jabatan yang tak terbayangkan. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar nasional, diminta berbagi kisah suksesnya. Namun, setiap kali ia berdiri di atas panggung, ia selalu memulai dengan kalimat yang sama, saya hanyalah anak yatim yang diberi kasih sayang oleh dua orang hebat. Tepuk tangan selalu menggema, tapi bagi Arga, penghargaan terbesar adalah senyum Pak Saman dan Bu Siti yang selalu hadir di setiap acara pentingnya. Suatu sore, Arga mengajak kedua orang tuanya berjalan-jalan di kebun yang dulu penuh kenangan. Angin berhembus lembut. Daun padi bergoyang seakan ikut menari bersama kebahagiaan mereka. Pak, Bu, dulu aku sering duduk di pematang ini, bermimpi ingin mengubah nasib. Waktu itu rasanya mustahil. Tapi ternyata, kalau kita nggak menyerah, Tuhan pasti buka jalan, ucap Arga sambil menatap langit. Pak Saman menepuk bahunya. Nak, bukan karena kamu saja. Tuhan pilih kamu karena hatimu bersih dan kamu selalu ingat dari mana kamu berasal. Kata-kata itu membuat Arga terdiam, matanya berkaca-kaca. Di tengah momen bahagia itu,
Arga menyadari sesuatu yang sangat penting. Kekayaan, jabatan, dan pujian hanyalah bonus. Hal terpenting dalam hidup adalah kasih sayang dan pengorbanan yang tulus. Tanpa itu, tak akan ada kesuksesan sejati. Ia menatap Pak Saman dan Bu Siti dengan rasa hormat yang tak terbatas. Dalam hati ia berjanji, selama mereka hidup, ia akan menjadi pelindung, sebagaimana dulu mereka melindunginya dari dinginnya malam. Hari berikutnya, Arga mendirikan sebuah yayasan sosial untuk membantu anak-anak yatim di seluruh negeri. Ia ingin kisahnya menjadi harapan bagi mereka yang merasa hidupnya berakhir hanya karena lahir dalam kemiskinan. Ia memberi nama yayasan itu, Harapan Arga. Bukan untuk memuliakan dirinya, tapi untuk mengingatkan dunia bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang berjuang. Media ramai memberitakan aksi sosial ini, tapi Arga tetap rendah hati, menolak segala sensasi. Desa Mekar kini bukan lagi desa miskin. Sekolah baru berdiri megah, sawah dilengkapi irigasi modern, dan anak-anak bermain dengan tawa lepas di jalan yang dulu becek. Orang-orang yang dulu mencibir Pak Saman dan Bu Siti kini datang dengan wajah malu, memohon maaf. Namun, keluarga kecil itu tidak pernah menyimpan dendam. Kalau dulu kami sakit hati, kami nggak akan sampai di sini, kata Pak Saman bijak. Arga tersenyum, menyadari bahwa cinta dan maaf adalah kekuatan yang mampu mengalahkan kebencian. Suatu malam, Arga berdiri di beranda rumah barunya, menatap bintang yang sama seperti dulu. Hatinya terhanyut ke masa lalu. Malam hujan ketika ia nyaris mati kedinginan, pelukan hangat Bu Siti, dan janji yang ia buat kepada dirinya sendiri. Kini, janji itu sudah ia tepati. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam hati ia berkata, aku bukan siapa-siapa tanpa mereka. Inilah arti sukses yang sesungguhnya. Dan kisah ini pun berakhir bukan dengan akhir yang sempurna, tapi dengan sebuah pelajaran. Hidup bukan soal dari mana kita berasal, tapi bagaimana kita memilih untuk berjalan. Dari anak yatim yang dipungut petani miskin, lahirlah seorang pemimpin yang mengubah nasib banyak orang, karena cinta yang tulus lebih kuat daripada kemiskinan dan hinaan. Itu yang akan selalu diingat dunia tentang Arga. Dari malam hujan yang dingin, seorang anak yatim bernama Arga dipungut oleh sepasang petani miskin yang rela berbagi nasi terakhir demi menyelamatkannya. Hidup dalam kemiskinan, Arga tumbuh dengan tekad baja, menolak menyerah meski dihina dan digoda untuk berhenti sekolah. Dari gubuk reyot, ia menulis mimpinya di bawah cahaya lampu teplok, hingga akhirnya menang lomba sains yang membuka pintu masa depan. 10 tahun kemudian, Arga kembali bukan sebagai anak miskin, melainkan sebagai pengusaha sukses yang mengubah nasib desa dan membalas semua cinta dengan kemewahan yang tak pernah dibayangkan. Inilah kisah tentang janji, pengorbanan, dan bukti bahwa cinta tulus mampu melawan takdir dan menulis ulang hidup.